Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Aris Hidayati. Di sini saya selaku Wakakurikulum di SMK Al-Falah Salatiga. Selamat datang anak-anakku yang saya sayangi dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita haturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada saat ini kita masih diberi kesehatan serta lindungannya. Dan tak luput juga salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anakku sekalian. Kalian masih setia untuk belajar bersama kami. Di sini saya akan memaparkan sedikit kurikulum di SMK Al-Falah Salatiga. Anak-anakku sekalian yang saya sayangi dan saya cintai, saya akan mengulas sedikit tentang kurikulum. Kurikulum tentunya akan memacu dalam upaya kita dalam pembelajaran nantinya ke depan. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, SMK Al-Falah ada beberapa kurikulum yang harus kita lalui untuk mencapai kesuksesan kalian. Yang pertama, visi dari SMK Al-Falah Salatiga, yaitu menyiapkan tamatan yang berkompeten dan berakhlak mulia. Kemudian misinya, yang pertama menyiapkan tamatan yang menguasai iptek dan beragamis. Yang kedua menyiapkan tamatan yang mandiri, cerdas dan jujur. Yang ketiga menyiapkan tamatan yang berjiwa dan berwirausahawan. Yang keempat menyiapkan tamatan yang kompeten di bidang keahliannya. Dan yang kelima menyelenggarakan sekolah yang berkarakter. Adapun tujuan dari SMK Al-Falah Salatiga ada beberapa. Yang pertama, menyiapkan siswa untuk memasuki lapangan kerja serta mengembangkan sikap profesional. Kemudian yang kedua, menyiapkan siswa agar mampu memilih karir, berkompetensi dan mengembangkan diri. Kemudian yang ketiga, menyiapkan tenaga kerja tingkat menengah untuk mengisi kebutuhan usaha dan industri pada saat ini maupun masa yang akan datang. Dan yang terakhir, menyiapkan tamatan agar menjadi warga negara Indonesia yang produktif, adaptif dan kreatif. Itu beberapa dari tujuan dari SMK Al-Falah Salatiga. Saya lanjutkan untuk struktur kurikulum yang terdapat di SMK Al-Falah Salatiga, antara lain yaitu struktur kurikulum dari jurusan teknik otomotif dan dari jurusan tata busana. Adapun struktur kurikulum yang terdapat pada teknik otomotif, yang pertama adalah muatan nasional, kemudian muatan wilayah, kemudian muatan peminatan kejuruan, dan yang terakhir muatan lokal. Untuk muatan nasional ada 6 poin. Yang pertama, pendidikan agama dan budi pekerti, dan yang kedua, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, yang ketiga, bahasa Indonesia, yang keempat, matematika, yang kelima, sejarah Indonesia, kemudian yang terakhir, bahasa Inggris. Adapun muatan kewilayahan terbagi menjadi 2, yaitu seni budaya dan pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Kemudian muatan peminatan kejuruan itu terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, dasar bidang keahlian, kemudian dasar program keahlian, dan yang terakhir kompetensi keahlian. Adapun dasar bidang keahlian ada 3 mata pelajaran. Yang pertama, simulasi komunikasi digital, fisika dan kimia. Dan dasar program keahlian terbagi menjadi 3 jurusan atau 3 produktif. Yang pertama, gambar teknik otomotif, teknologi dasar otomotif, pekerjaan dasar teknik otomotif. Dan yang terakhir, kompetensi keahlian terbagi menjadi 4 mata pelajaran. Yang pertama, pemeliharaan mesin kendaraan ringan. Yang kedua, pemeliharaan sains dan pemindahan tenaga kendaraan ringan. Yang ketiga, pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan. Dan yang terakhir, produk kreatif dan kewirausahaan. Kemudian muatan lokal terbagi menjadi 2, yaitu bahasa Jawa dan Aswaja.
Saya lanjutkan untuk struktur kurikulum yang ada di jurusan Tata Busana. Sama, akan terbagi menjadi 4 muatan. Yang pertama muatan nasional, muatan kewilayahan, muatan peminatan kejuruan, dan yang terakhir muatan lokal. Muatan nasional ada 6 poin: pendidikan agama dan budi pekerti, yang kedua pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, yang ketiga bahasa Indonesia, yang keempat matematika, yang kelima sejarah Indonesia, dan yang keenam bahasa Inggris. Muatan kewilayahan juga ada 2, seni budaya dan pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Serta muatan peminatan terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama dasar bidang keahlian, yang kedua dasar program keahlian, dan yang ketiga kompetensi keahlian. Untuk bidang keahlian terbagi menjadi 3. Yang pertama simulasi komunikasi digital, kemudian IPA terapan, yang ketiga kepariwisataan. Untuk dasar program keahlian terbagi menjadi 4 mata pelajaran. Yang pertama pengetahuan bahan tekstil, kemudian dasar desain, yang ketiga pembuatan pola, dan yang keempat teknologi menjahit. Adapun kompetensi keahlian terbagi menjadi 5 mata pelajaran. Yang pertama desain busana, kemudian hiasan busana, kemudian pembuatan customer dan pembuatan busana industri, serta produk kreatif kewirausahaan. Dan yang terakhir muatan lokal ada 2, bahasa Jawa serta aswaja. Kita lanjutkan untuk pengembangan diri. Pada pengembangan diri yang ada di SMK Al-Falah Salatiga, yaitu kita mengadakan pengembangan minat bakat atau yang disebut dengan ekstrakurikuler. Pada ekstrakurikuler di SMK Al-Falah Salatiga ada beberapa. Yang pertama pramuka, itu wajib. Kemudian peminatan atau pemilihan itu terdapat PBB, kemudian membatik, kemudian seni tari, dan lain sebagainya. Kita akan memasuki juga dan bergerak dengan gerakan literasi sekolah. Gerakan literasi sekolah atau yang disebut gerakan sekolah sehat itu mencakup adanya kesehatan untuk siswanya. Misalkan kebiasaan-kebiasaan sehat, yaitu membuang sampah pada tempatnya, kemudian mencuci tangan, dan juga memakai masker saat menemui atau sedang berkonsultasi dengan Bapak Ibu guru. Pengembangan APED 21 di SMK Al-Falah menggunakan pembelajaran yang disebut dengan program IT, yaitu sistem daring melalui WA. WA bisa berkategori menjadi 2, yaitu WA Group untuk kelas sendiri dan WA Group untuk guru yang bersangkutan. Adapun sistem yang lain yaitu menggunakan Google Classroom. Kemudian ada beberapa mata pelajaran juga yang menggunakan IT, antara lain yaitu desain digital dan pola digital, di mana siswa bisa belajar menggunakan IT, bisa menggunakan laptop, komputer, bahkan menggunakan smartphone-nya. SMK Al-Falah Salatiga juga berkesinambungan atau mempunyai program dengan dunia usaha yang disebut dengan penyesuaian kurikulum dengan Dudi. Pada program ini, anak-anak akan melaksanakan yang disebut nanti prakerin, di mana anak-anak tersebut akan berlatih atau belajar langsung praktek di dalam Dudi yang menyesuaikan dengan kompetensi jurusannya masing-masing. Peraturan pelaksanaan pengembangan di kelas ada beberapa, yaitu pembelajaran di kelas,
melalui sistem tatap muka, kemudian pelajaran praktek itu nanti praktek menyesuaikan dengan mata pelajaran mereka, kemudian sistem blok itu separuh dari siswa nanti dibagi oleh guru yang bersangkutan. Kemudian yang terakhir sistem ganda, itu ada 2, dia praktek dan juga dia melaksanakan tugas di sekolahannya. Untuk penilaian yang diterapkan di SMK Al-Falah Salatiga ada beberapa. Yang pertama, penilaian tengah semester atau yang disebut PTS, kemudian penilaian akhir semester itu disebut PAS terbagi menjadi 2, yaitu PAS semester Ghazal dan PAS semester genap. Kemudian sistem ganda PKL tadi yang dikelola oleh Dudi yang bersangkutan dengan guru itu juga nanti akan dinilai dan akan dijadikan sebuah legalitas atau ada sertifikat. Kemudian ada ujian sekolah, ujian nasional, dan UKK di mana uji kompetensi kalian akan dilaksanakan pada kelas 3 semester Ghazal, di mana UKK tersebut merupakan syarat untuk menjadi suatu kelulusan anak peserta didik. Kita lanjutkan tentang KKM atau Peraturan Skor Ketuntasan Minimal. KKM yang ada di SMK Al-Falah akan dibedakan menjadi tingkat jenjang. Yang pertama kelas 10, kemudian kelas 11 dan kelas 12. Pada KKM di tingkat mata pelajaran satuan itu akan ditentukan oleh guru masing-masing. Sebelum kalian nanti akan belajar bersama, Bapak Ibu guru nanti akan mengulas KKM berapa yang akan menjadi patokan nilai kalian. Untuk KKM, nanti jika ada nilai yang kurang dari KKM, bisa dilanjutkan untuk meminta ulang kembali tes atau meminta tugas sebagai penentu KKM minimal siswa. Kriteria kenaikan kelas yang ada di SMK Al-Falah 3 ada beberapa poin. Yang pertama, siswa-siswi harus menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester. Yang kedua, memiliki sikap di mana dia berkategori baik. Dan yang ketiga, nilai ekstrakurikuler minimal mendapatkan nilai baik. Yang keempat, tidak memiliki lebih dari 2 mata pelajaran yang dimana nilainya kurang dari KKM. Kemudian yang kelima, tidak memiliki nilai mata pelajaran yang ada pada poin C2 dan C3 atau produktif yang berpredikat D atau nilainya kurang. Kemudian yang terakhir, satuan pendidikan itu mempunyai kriteria yang sesuai dengan kebutuhan yang ada di SMK Al-Falah Salatiga. Dan yang terakhir, untuk kriteria kelulusan sekolah mencakup yang pertama menyelesaikan seluruh program pembelajaran, yang kedua memperoleh nilai sikap atau perilaku minimal baik, dan yang ketiga mengikuti ujian nasional, dan yang terakhir lulus US dan USBN. Demikian ulasan dari saya tentang kurikulum yang ada di SMK Al-Falah Salatiga. Semoga saja kalian dapat bergabung dengan kami hingga lulus dan mencapai cita-citanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.